Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan bahwa rezeki ada di tangan Allah, yaitu bahwa Allah telah mengatur rezeki untuk semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan. Ya, jadi rezeki setiap makhluk sudah diatur sedemikian rupa, demikian juga rezeki bagi manusia. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udaaha kulun fi kitabim mubin. Yang artinya tidak satupun hewan, jadi tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi itu melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Jadi semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua masih sering khawatir ketika kita memikirkan tentang rezeki kita ini ya, termasuk saya juga jujur. Meski kita sering bekerja keras setiap hari, membanting tulang meraih rezeki, tapi ada kalanya kita merasakan hidup kita semakin hari semakin sulit. Kebutuhan kita semakin meningkat, tapi sebaliknya malah penghasilan kita justru semakin sedikit. Apalagi kalau ditambah beban hutang yang semakin menghimpit kehidupan, sehingga kita rasakan rezeki kita ini setiap hari semakin terasa sempit. Ya, jadi sebelum kita memikirkan hal itu, ada baiknya juga kita harus memahami soal hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dengan begitu kita menjadi lebih kuat dan tangguh menjalani hidup ini yang tak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Dalam Al-Quran sendiri istilah rizki disebut sebanyak 112 kali dalam 41 surat dan 92 ayat. Jadi meski Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya, rezeki tersebut terkadang tidak datang dengan sendirinya. Jadi rezeki tidak datang pada orang-orang yang pasif dan tidak melakukan upaya apapun.
Jadi umat muslim dianjurkan untuk berusaha menjemput rezeki tersebut. Dan janji Allah mengenai rezeki ini sudah pasti akan diberikan dan tidak akan tertukar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-22 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, yang artinya di langit terdapat pula hujan yang menjadi sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi rezeki yang dijanjikan Allah perlu diketahui bukan hanya tentang materi atau uang saja, tapi segala anugerah kenikmatan yang kita nikmati setiap harinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kisi-kisi mengenai apa syarat untuk mendapatkan rezeki yang berkelimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 golongan orang yang dijanjikan Allah akan berkelimpahan rezekinya selama di dunia. Siapa saja mereka? Yang pertama, yaitu orang yang selalu bersyukur. Jadi kita jangan menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diketahui bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 145 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana linafsin antamuta illa biidznillahi kitaban muajjala wa may yurid sawabatun ya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanadzisi syakirin, yang artinya setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Jadi maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Ya, tafsir At-Tabari. Lalu siapa lagi? Golongan yang kedua yaitu orang yang suka bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yuda'afu lahum walahum ajrun karim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia. Apa itu? Yaitu surga. Oke, kita masuk ke golongan yang ketiga, yaitu orang yang bersolawat. Jadi ada sebuah kisah Ka'ab bin Malik. Waktu itu saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawatku kepadamu di dalam doa saya? Rasulullah menjawab, terserah kamu. Kemudian Ka'ab bin Malik
berkata, "Seperempat?" Rasulullah menjawab lagi, "Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Ka'ab kemudian berkata lagi, "Bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu." Ka'ab bin Malik berkata lagi, "Bagaimana kalau 2/3?" Rasulullah menjawab lagi, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka itu akan lebih baik." Kemudian Ka'ab bin Malik berkata lagi, "Akan saya tujukan sholawatku kepadamu ya Rasulullah pada semua waktu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." Jadi sholawat itu penting ya. Kita harus rajin-rajin bersholawat. Kemudian golongan yang keempat adalah orang yang beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terhambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda. Ya, jadi istighfar kuncinya, selain bersedekah, kemudian apalagi tadi yang saya sebutkan sebelumnya yaitu bersolawat, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur. Untuk yang beristighfar ini Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengetahui setiap kesedihan menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitan atau kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Lalu golongan yang kelima, golongan yang terakhir adalah orang yang sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud ini merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah sendiri kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Dalam surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmudah, yang artinya pada sebagian malam melakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kemudian dibarengi juga dengan sholat duha yang selalu diidentikan dengan sholat pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang dilakukan pada saat orang-orang sibuk bekerja. Jadi supaya rezeki dimudahkan Allah, sudah sepantasnya kita untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha. Demikianlah penjelasan mengenai 5 orang yang telah dijamin rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dapat mengamalkannya dan termasuk ke dalam golongan orang dengan rezeki yang berkelimpahan dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.